Bapa, terima kasih. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kami pasti menerima berkat-Mu. Kami pasti menerima mujizat-Mu dengan keyakinan iman yang teguh kepada Tuhan. Kami bersyukur bila hari ini kami boleh merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-21. Kami tahu ini semua karena berkat pertolongan dan kasih setia Tuhan yang memampukan gembala sidang kami Bapak Pendeta Gunawan Panggabean beserta dengan Ibu, yang memampukan seluruh tim hamba-Mu Pendeta Muda Christopher Panggabean dan seluruh sidang jemaat yang ada. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saatnya kami dengar-dengaran sabda Allah. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap mendengarkannya. Dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sehat, dilimpahi Tuhan, sukacita dan damai sejahtera. Baik Bapak Ibu yang boleh hadir secara onsite di tempat ini, demikian juga Bapak Ibu yang menyaksikan secara online baik dari channel YouTube GBI Tarutung Kota maupun dari fanpage Facebook GBI Tarutung Kota. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah merayakan ulang tahun GBI Tarutung Kota yang ke-21. Kalau dalam hukum perdata Barat,
Usia 21 tahun itu adalah usia yang cakep untuk melakukan perbuatan hukum. Gereja kita ini sudah cakep Bapak Ibu, bahkan lebih daripada itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur saya boleh ada beserta dengan istri dan anak kami Kevin untuk perayaan ulang tahun ini. Karena sebelum-sebelumnya kami tidak hadir, kalau tidak salah ada 2 atau 3 kali kami boleh dalam perayaan seperti ini. Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema komitmen untuk berbuah. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 atau ayat 12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur memakai ilustrasi untuk menggambarkan pemeliharaan Tuhan atas orang benar dengan 2 kebenaran. Yang pertama, bertunas seperti pohon korma, dan yang kedua, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bapak Ibu, pohon korma. Kota Jericho adalah kota yang terkenal dengan banyak pohon korma di sana. Pohon korma itu Bapak Ibu dikatakan dilukiskan sebagai pohon yang tinggi, mencapai 10 sampai dengan 20 meter. Dan demikian juga berdirinya tegap dan juga dikatakan bertunas. Memerlukan tanah yang basah dan gembur. Dan selain itu Bapak Ibu, bahwa pohon korma daun-daunnya itu melambangkan kemenangan. Karena pada hari raya Pondok Daun Bapak Ibu, pohon korma itu dipergunakan daun-daunnya. Dipakai juga untuk menyambut kedatangan Kristus di dalam Yohanes 12 ayat 13. Dan juga dipakai untuk membuat pondok-pondok. Dan pohon korma di dalam perjanjian lama juga itu dipergunakan sebagai ukiran pada dinding pintu bait Salomo. Dan Bapak Ibu juga pohon korma itu melambangkan jemaat dan orang benar. Pohon korma seperti pohon palma. Dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Pohon yang berdiri tegak lurus, tidak bengkok. Saya pernah bertugas di Padang Sidimpuan, ada yang mirip-mirip seperti pohon korma, yaitu salak. Salak itu Bapak Ibu, makin tua dia akan bengkok. Jadi kalau sudah 5 meter, dia akan membengkok, bahkan sampai menyentuh tanah. Tapi pohon korma tidak pernah demikian. Sekali dia tegak akan berdiri terus lurus. Itu berbicara tentang integritas. Seharusnya orang benar, anak-anak Tuhan akan berdiri dengan integritas yang penuh. Tidak bengkok-bengkok. Sama di depan dan di belakang. Sama perkataan dan perbuatan. Dan hampir semua bagian dari pohon korma itu memiliki manfaat ataupun fungsi. Buahnya, buah korma itu sangat mahal. Di Timur Tengah itu menjadi sumber atau makanan pokok. Daun-daunnya juga dipergunakan untuk pondok. Demikian juga batangnya Bapak Ibu bisa dipergunakan untuk membangun atau sebagai ganti tiang-tiang dan bahkan ganti jembatan. Karena
batang pohon korma itu lebih kuat daripada batang pohon kelapa biasa. Bapak Ibu, pohon korma bermanfaat dalam banyak hal, harusnya orang benar juga hal yang sama. Bermanfaat dalam banyak hal. Di mana Anda berada, di kantor memiliki dampak yang positif. Per 3-3 misalnya di Onan, Tarutung memiliki dampak yang positif. Pertani, parengge-rengge, ataupun penarik angkot memiliki dampak yang positif. Berbuah dalam banyak hal. Pohon ini Bapak Ibu ternyata tahan menghadapi tantangan. Tahan terhadap guncangan angin badai. Itu berbicara tentang ketangguhan di tengah-tengah persoalan hidup. Mengapa pohon korma itu kuat di tengah badai? Anda tahu bahwa itu pohon korma tumbuh di padang pasir, di mana tidak ada sumber air. Tetapi pohon korma itu membutuhkan air. Maka caranya supaya dia bisa hidup bagaimana? Ketika biji korma akan bertumbuh, maka yang pertama yang dia lakukan adalah akarnya, tunasnya akan menembus ke bawah untuk mencari sumber air. Mungkin dia harus menjalar sampai beberapa meter untuk dapat air. Ketika dia pastikan sumber air sudah ada, maka tunas pohon korma akan tumbuh ke atas. Petani di Timur Tengah ketika dia membudidayakan pohon korma, maka ketika dia tanam pohon korma, dia akan taruh batu di atas biji itu. Maksudnya apa? Supaya biji itu ditekan dan masuk lebih dalam lagi ke tanah. Dalam situasi dan kondisi yang tertekan, pohon korma mulai berkecambah. Dia tidak bisa langsung muncul ke atas. Dia berusaha untuk ke bawah. Semakin kuat, maka dia sanggup untuk menggulingkan ataupun dia menjalar dari celah bebatuan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan tekanan atas kehidupan kita? Di mana pandemi COVID-19 melanda seluruh negeri, kita ditekan oleh apa? Oleh beban persoalan hidup. Ditekan oleh apa? Oleh masalah ekonomi. Ditekan oleh apa? Persoalan-persoalan lain, Bapak Ibu. Tapi ingat, pohon korma justru di tengah tekanan, dia berakar semakin kuat mencari sumber air kehidupan. Bagi kita air kehidupan adalah firman Tuhan. Dan pada saat itulah dia bertunas ke atas, tumbuh, menghasilkan buah yang memberikan dampak bagi banyak orang. Saudara, orang tua saya memiliki buah jeruk. Kalau teman-teman datang ke kampung saya, kalau mereka mengambil jeruk itu saya senang. Mengapa? Karena memang demikianlah hakikat buah untuk dibagikan. Bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Saya yakin dan percaya ketika Anda memiliki buah bisa dinikmati oleh orang lain, pasti Anda sukacitanya luar biasa. Saya penuh keyakinan dengan itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, ketika pohon korma yang kuat dan tangguh ini berbuah, tetapi dia melalui proses yang sulit, maka demikianlah seharusnya kehidupan kita, termasuk kehidupan Gereja Betel di Indonesia, Tarutung kota ini. Bapak Ibu, saya tahu proses perjalanan gereja ini dari awal. Ketika tahun 2007 sampai dengan 2010, saya bergabung dengan wadah gereja ini. Pertama ibadah hari Minggu saya datang.
belum ada orang yang saya kenal di Gedung Nasional. Saya duduk manis beserta dengan keluarga mendengarkan firman Tuhan. Bapak Gembala kita khotbah pada waktu itu. Saya mendengarkan firman Tuhan. Saya merasakan ada sesuatu yang istimewa di wadah pada saat itu, di wadah ini pada saat itu. Lalu selesai ibadah, ternyata Pak Gembala kita sudah mengenal saya. Saya sudah tahu Bapak di Sidimpuan, langsung berkenalan, dia katakan hari Minggu pelayanan. Wah, ini perintah. Kalau di kantor mungkin masih ada argumen, tapi perintah dari gembala itu tidak bisa ditawar-tawar. Siap Pak Gembala. Maka jadilah saya bergabung menjadi diaken beserta dengan Pak Tobing senior, gabung lagi Pak Tobing junior yang di Pangaribuan, ada Pak Landi Malau, termasuk juga yang gabung di Gapkim yang di Seborong-borong Pak Simatupang, Pak almarhum Nenggolan, Inang Nenggolan, dengan banyak orang yang setia sampai dengan hari ini. Tetap masih ada di tempat ini saya perhatikan. Dalam proses selama 3,5 tahun saya bergabung, saya menyaksikan bagaimana wadah ini di tengah-tengah kesulitan pun mampu berbuah. Di tengah-tengah kesulitan pun mampu menjangkau banyak daerah. Ketika kita melakukan kebaktian kebangunan rohani, bukan hanya bicara hal rohani, juga berbicara jasmani. Gereja ini hadir menjadi solusi bagi orang-orang susah yang berkekurangan. Ada puluhan kali, lebih dari 75 kali gereja ini telah melakukan bakti sosial. Di mana orang yang membutuhkan secara jasmani, justru di sini gereja ini hadir. Padahal seharusnya gereja ini justru membutuhkan banyak dana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam proses itu ketika datang suara dari Tuhan harus membangun gereja. Kita berdoa pada waktu itu di sekretariat di Huta Baginda. Pak Gembala berdoa kita akan membangun gereja. Waktu itu saya ditunjuk menjadi ketua panitia. Langsung kita kumpul dana pada waktu itu, kalau tidak salah terkumpul 35 juta rupiah. Secara spontan. Kemudian diinformasikan di ibadah raya. Bapak Ibu, ibadah raya juga bahu-membahu. Dan tidak terlalu lama dapat tempat di tempat ini. Ini dulu Bapak Ibu adalah kolam, air meluber di sini. Ketika ini dibeli prosesnya sulit tetapi bisa. Kemudian ditimbun tanah. Setelah ditimbun tanah, saya ingat jelas waktu itu, suatu ketika saya melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan yang dulunya bersama-sama dengan saya, diaken-diaken, para worship leader, mereka disuruh keluar, disuruh pergi untuk membuka gereja. Dan puji Tuhan, semua pergi dan keluar. Gereja juga berdiri di mana-mana. Di Siborong-borong, di Balige. Saya tahu waktu Bapak Ibu di Balige, kami pergi dengan Amang Gembala ini 2 mobil dari Tarutung selesai sidang setiap hari Selasa. Kita membuat menara doa di sana. Yang ada di sana hanya 1 keluarga, pegawai pengadilan pada waktu itu, Bapak Sipayung, pindah dari Tarutung. Dan ada anak-anak sekolah minggu. Kita berdoa di sana. Terkadang saya disuruh oleh Pak Gembala berkhotbah. Terkadang sebelum berkhotbah, jujur saya ngantuk, kecapean Bapak Ibu. Capek sidang, bawa mobil lagi ke sana. Tapi ketika di depan mimbar segar lagi. Dan itu kita lakukan Bapak Ibu lebih dari 1 tahun. Puji Tuhan. Di Balige sekarang gereja kita megah berdiri. Cabang-cabangnya juga sudah membangun. Dari Seborong-borong ke Lintong Liuta, ke Dolok Sanggul, ke Bakara, ke Pangaribuan, ke Pahae. Aduh, luar biasa berkat Tuhan. Pada masa tuanya pun mereka tetap berbuah. Amin Bapak Ibu. Itu pohon korma. Kemudian yang kedua, tadi dilambangkan dengan pohon aras. Pohon aras di Libanon, pohon yang kuat dan besar serta tinggi, kira-kira 30 meter. Pohon aras ini Bapak Ibu digunakan untuk bangunan istana
dan bait Allah. Kayunya tahan lama dan berbau harum. Oleh karena itu, kayu aras ini tidak pernah membusuk. Semakin tua dia, semakin kuat. Saya pernah tinggal di Jepara. Kayu aras ini hampir sama dengan kayu Jepara. Semakin tua kayunya, maka akan semakin keras, semakin kuat. Tidak bisa dimakan oleh rayap. Pohon aras berbicara tentang ketangguhan umat Tuhan. Dikatakan tadi, pohon aras tumbuh subur di pegunungan Libanon, di Libanon. Pohon aras ini sangat mahal. Pohon aras ini memiliki kualitas dan memiliki nilai ekonomi, dan seharusnya orang benar harusnya seperti pohon aras di Libanon. Kuat, tangguh, tidak cengeng. Jangan ketika tersinggung sedikit langsung berdandi, tapi di sini nggak ada. Waktu di Subang saya pernah tugas 1 tahun 2 bulan, ada, di sini nggak ada. Amin Bapak Ibu. Orang benar tumbuh di dalam pelataran Tuhan. Orang yang tumbuh di dalam Tuhan akan menjadikannya semakin kuat. Semakin bertambah usianya, maka hikmatnya juga akan semakin besar. Kehidupannya tidak dapat dirusak oleh kuasa dosa dan juga mengeluarkan tutur kata yang memberkati orang lain. Perkataannya yang menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, saya menjadi ketua di pengadilan. Salah satu keistimewaan saya adalah setiap ketemu dengan pegawai atau bawahan saya selalu tersenyum dan saya selalu mengatakan, "Selamat pagi Ito, cantik. Selamat pagi adik ganteng," gitu. Saya menyampaikan itu kepada mereka supaya mereka merasa bahwa saya ini adalah sahabatnya. Walaupun saya adalah pimpinannya. Tak perlu saya katakan, "Oh ini ketuamu, ini pimpinanmu." Enggak perlu. Dia sudah tahu itu. Sudah makan itu? Sudah makan layak gitu. Enggak mungkin dia panggil saya itu. Enggak mungkin dia panggil saya layak. "Oh iya Pak, sudah Pak." Pasti seperti itu. Bapak Ibu, perkataan kita harus menjadi berkat. Amin. Jangan mentang-mentang kita bos suka-suka kita menunjangi. Kalau ada tentara di sini, "Mana Pak Lumenturuan?" Jangan pula kau tunjangi anak buahmu kan. Tahunya itu bahwa kau bosnya kan itu kan. Jangan kau tendangi dia. Adikku yang ganteng, tolong angkat itu. Siap komandan. Ya pasti kan itu kan. Itu Bapak Ibu. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, tanaman yang sehat pasti tertanam, berakar, mendapatkan nutrisi serta menghasilkan buah. Tanpa tertanam, tanpa Bapak Ibu tertanam di gereja lokal, maka Anda tidak akan berbuah. Unak songot di Hutanami, GKK, Gereja Keliling Kota. Manusia tengah dong kan? Karena ketika dia keliling-keliling, buahnya akan menjadi masam, tidak akan manis-manis. Tapi di Tarutung, kota yang luar biasa, itu tidak ada. Sebagai orang percaya, kita perlu untuk melekat agar dapat mengakar kuat, hingga dapat bertunas serta menghasilkan buah-buah pada musimnya. Umat Tuhan yang hidup, berbuah dan segar akan menjadi kesaksian bahwa Tuhan dapat diandalkan dan menjadi tempat perlindungan yang teguh. Kolose 2 ayat 7, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Seperti pohon kurma itu tadi, seperti pohon aras itu dia berakar tertancap ke bawah dengan kuatnya. Maka ketika angin badai datang menghempasnya, ketika panas terik datang, dia akan tetap segar, berbuah, tangguh." Bapak Ibu, kita pun harus berakar di dalam Kristus. Maka seberat apapun persoalanmu, engkau sanggup menghadapinya. Yohanes 15 ayat 16,
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita sombong. Seperti ketika kita memilih DPRD, ketika kita memilih bupati, kita punya hak untuk meminta pertanggungjawaban kepadanya. Tetapi ketika kita ini yang dipilih oleh Tuhan, maka Tuhanlah yang meminta pertanggungjawaban dari kita. Jadi jangan dibalik, jangan minta pertanggungjawaban dari Tuhan. Tuhan yang meminta pertanggungjawaban dari kita. Ketika Dia memanggil kita, apakah engkau sudah berbuah sampai akhir hidupmu? Sebelum saya tutup Bapak Ibu, baru sekitar 50 hari yang lalu pas ayah saya dipanggil oleh Tuhan. Dia adalah seorang hamba Tuhan, gembala sidang, jemaatnya kecil, hanya 35 kepala keluarga. 2 minggu sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia masuk rumah sakit di Seborong-Borong. Kami buru-buru datang dari Siantar hari Minggu pagi, dan siang ketemu di rumah dengan dia. Saya bertanya, Pak, kemarin masuk rumah sakit, sekarang kok udah di rumah? Ya iya, ini masih ada sarang jarum di tangan saya. Jadi saya minta izin ke dokter untuk pergi ke gereja. Karena lebih penting ke gereja daripada istirahat di rumah sakit, katanya. Bapak Ibu, saya katakan, terus jarum tangan yang di tanganmu bagaimana? Kapan dicabut? Oh tidak, ini belum dicabut. Nanti sore kita harus balik lagi ke tempat yang sama untuk dipasang kembali. Setelah selesai makan siang, kami pergi sore ke sana, diinfus, cerita panjang lebar dia. Kemudian dia berkata kepada parumennya, Inang, tolonglah sama dokternya supaya kita segera pulang, dipercepat itunya, tetesan air infusnya. Gak enak tidur di sini, digigit nyamuk aku, katanya. Ya sudah, disampaikan ke dokter, diterima, dan kami pulang malam itu ke kampung. Setelah itu, Pak, Bapak sehatnya? Sehat. Bisa aku dengan parumenmu pulang ke Siantar? Bisa, silakan, aku sehat. Setelah itu Bapak Ibu, kami pulang. Minggu berikutnya, dia sudah khotbah di gereja seperti ini. Jadi tadi waktu hari Minggu dia masih ada infus di tangannya, dia tidak berkhotbah di gereja, dia hanya duduk aja. Yang berkhotbah sintuannya saja. Hari Minggunya dia khotbah seperti ini, selesai khotbah, pulang makan ke rumah, habis itu dia masih pergi mendoakan jemaatnya yang sakit. Naik sepeda motor dengan mama. Setelah pulang, besoknya hari Senin, dia masih round-round dengan cucunya yang paling kecil, naik sepeda motor di kampung itu. Sampai ditegur orang kampung, ngapain bolak-balik naik motor, sudah sore, bawa bayi lagi. Dia bilang, anak ini tidak mau lepas dari saya, kasihan dia, biarlah saya bawa dia round-round. Pendek cerita, malamnya kembali ke rumah sakit. Bapak Ibu, kakak saya dari Sibolga telepon dia supaya dibawa ke Tarutung. Dia nggak mau, janganlah. Nanti jadi seperti sakit yang biasa-biasa itu, nanti nggak bisa kalian lihat aku. Lagi pula sehatnya aku, katanya. Sudah. Besok paginya jam 7, dia sudah menghembuskan napasnya yang terakhir. Bapak Ibu, saya melihat sikap daripada ayah saya itu adalah khotbah yang hidup. Dia tidak berbicara seperti ini. Tapi perbuatannya, sakit pun dia, di tengah tekanan pun dia masih datang ke rumah Tuhan.
untuk mendengarkan firman Tuhan. Sakit pun dia masih berusaha mendoakan orang lain tanpa memperhitungkan kesehatannya. Luar biasa Bapak Ibu. Saudara, 2 minggu berikutnya, adik-adik saya semua datang. Orang Batak kan seperti itu, datang kumpul semua. Dari Papua ada seorang polisi, anak siap pudang. 2 minggu setelah ayah saya meninggal, maka dia pun dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya lihat tempat dia kecelakaan, jalan desa di Lumban Tonga-Tonga, jalan kecil, ada lubang kecil, tersandung dia naik motor, motornya pun motor butut, motor tua. Kemudian kena kepalanya, dibawa ke rumah sakit, dari sini dirujuk ke Medan, Elizabeth, sampai di Siantar, rumah sakit Pita Insani, Bapak Ibu, dia meninggal dunia. Bapak Ibu, ini tekanan, ini persoalan. Berat. Tapi apakah kami berkata bahwa Tuhan itu tidak baik? Oh tidak. Tuhan itu tetap baik. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Justru saya meyakini di bawah tekanan sekalipun, keluarga kami akan terus diangkat oleh Tuhan. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, puji Tuhan, ketika 6 bulan saya ada di Pematang Siantar sebagai ketua pengadilan, saya dipanggil fit and proper test, calon pimpinan 1A. Saudara, ketika ujian 2 hari, sangat berat Bapak Ibu. Puji Tuhan, kami lulus 22 orang dari seluruh Indonesia. Dan 1 bulan yang lalu, saya dipromosikan oleh Tuhan melalui pimpinan Mahkamah Agung menjadi wakil ketua PN Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya yakin ketika ada di Siantar, ketika ada di sini, ketika dimanapun termasuk di Kupang, Tuhan mau memakai kami menjadi saluran berkat-Nya. Doakan kami, Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh tim, supaya kami dipakai Tuhan di PN Kupang. Ternyata PN Kupang satu-satunya PN di Indonesia yang memiliki gereja. Di sana ada gereja. Dan mereka sudah siap menyambut kami. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Orang benar memiliki komitmen untuk berbuah dengan cara memiliki integritas. Yang kedua, berakar di dalam Kristus. Yang ketiga, tangguh di tengah badai. Dan yang keempat, menjadi saksi sampai tua. Tuhan memanggil kita. Demikian firman Tuhan. Saya Bapak Ibu semua bangkit berdiri dulu bersama. Kita akan menghidupkan lilin atau kembang api di depan ini. Pada hitungan ketiga, nanti Pak Gembala akan hidupkan. Kita hitung sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.